Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tiga Kerajaan Besar dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasyimi, Magister Ekonomi Syariah. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas G, kelompok 8 atas nama Raihan Aulia, NPM 2151010291 sebagai pemateri pertama, Ria Wahyuni, NPM 2151010294 sebagai pemateri ketiga, dan Taufik Hidayat, NPM 2151010322 dan sebagai pemateri kedua. Di sini saya Raihan Aulia adalah pembawa materi pertama. Turki Utsmani hingga Mustafa Kemal 1300 sampai 1922. Satu asal-usul Kerajaan Utsmani. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utama negeri Cina. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sejak abad ke-9 atau 10 Masehi ketika mereka menetap di Asia Tengah. Pada abad ke-13 Masehi mereka mendapat serangan dan tekanan dari Mongol. Akhirnya mereka melarikan diri dari barat dan mencari perlindungan di antara saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Turki dan Salju di dataran tinggi Asia Kecil. Di bawah ini pimpinan RT 0, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang sedang berperang melawan Bizantium. Karena bantuan mereka inilah diganti dapat dikalahkan. 2. Ertugrul meninggal dunia tahun 1289 Masehi. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Utsman. Utsman menetap memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 sebagaimana ayahnya. Ia banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Bresa. 2. Perkembangan Kerajaan Utsmani. Sejumlah besar pasukan sekutu Eropa disiapkan untuk memukul mundur Turki Utsmani, namun Sultan Bayazid I 1389 sampai 1403 Masehi dapat menghancurkan pasukan sekutu Eropa tersebut. Ekspansi Bayazid I sempat berhenti karena adanya tekanan dan serangan dari pasukan Timur Leng ke Asia Kecil. Pertempuran hebat terjadi antara tahun 1402 Masehi dan pasukan Turki mengalami kekalahan. 3. Kepemimpinan Atatürk di masa awal Republik Turki. Kemal melihat bahwa kelemahan-kelemahan Turki selama ini disebabkan karena dominasi agama terhadap institusi-institusi politik, karena kemajuan tidak dapat dilakukan dengan baik. Untuk itu, harus dilakukan perubahan yang mendasar dari masyarakat Turki. Kalau perlu mengubahnya dengan paksa, termasuk membersihkan institusi-institusi politik dari pengaruh agama sama sekali. Perubahan itu dapat dihasilkan dengan setengah-setengah. Kehidupan Mustafa Kemal sejak 1905 sampai 1918 diwarnai dengan perjuangan untuk mewujudkan identitas kebangsaan Turki sebagai pejabat militer dalam Imperium Turki Utsmani saat itu. Ia mendirikan sebuah organisasi yang bernama Masyarakat Tanah Air. 4. Kemajuan dalam berbagai bidang. 1. Militer. Pasca periode Mustafa Kemal Atatürk, militer Turki mengambil peran sebagai penjaga ideologi yang dicetuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk ini dianggap sebagai prinsip negara Turki. 2. Ekonomi. Dalam pandangan yang hampir sama, Lapindus menyebut bahwa periode Republik Turki pasca rezim Mustafa Kemal adalah fase sistem politik multipartai. Masalah yang mendominasi pada tahun 1930-an adalah masalah politik dan opini publik mengenai kekuasaan Turki. 3. Pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pada masa pemerintah pasca atau Turk lama, mengalami beberapa perubahan-perubahan yang dominan adalah dalam berbagai bidang bahasa. Turki pasca Kemalis. Usaha-usaha Kemal dalam mensekulerkan Turki akhirnya mengalami titik penghabisan ketika pada tanggal 10 November 1938 Mustafa Kemal meninggal dunia setelah 3 kali menjabat sebagai Presiden Republik Turki, yaitu pada tahun 1927, 1931, dan 1935, yang kemudian digantikan oleh İsmet İnönü.
Penyimpangan-penyimpangan sekularisasi yang sudah dijalankan oleh Kemal dibentuk oleh Partai Republik Rakyat sejak berdirinya negara seperti tersebut mulai mendapat koreksi yang ketika pemilu 1950, di mana kekuasaan tunggal Partai Raja Republik Rakyat saat ini berakhir dan digantikan oleh Partai Sekuler Liberal, yaitu Partai Demokrasi, partai yang dipimpin Adnan Medres. B. Kerajaan Safawi Persia hingga Kumaini tahun 1501 Masehi sampai 1732 Masehi. 1. Asal-usul Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi ini berasal dari gerakan tarekat di Ardabi, sebuah kota di Azerbaijan wilayah Rusia yang berdiri hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Utsmani di Turki. Nama Safawiyah diambil dari nama pendiri Safi al-Din tahun 1252 Masehi sampai 1334 Masehi. Dinasti Syafawi memperluas gerakannya dengan menambahkan kegiatan politik selain kegiatan keagamaan. Pada tahun 1470 Masehi terjadi pernikahan salah seorang putri Uzunazan. Dari pernikahan ini lahirlah Ismail yang kemudian hari menjadi pendiri kerajaan Safawi di Persia. Kedua, perkembangan kerajaan Safawi. Di bawah pimpinan Ismail pada tahun 1501 Masehi, pasukan Hizilbas, Baret Merah, menyerang dan mengalahkan Akkoyonlu di Sarur, dekat Nakhchivan. Pasukan ini terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz, ibu kota Akkoyonlu, dan berhasil merebut serta mendudukinya. Rasa permusuhan dengan kerajaan Utsmani terus berlangsung sampai sepeninggal Ismail. Pada tahun 1602 Masehi, di saat Turki Utsmani berada di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad II, Abbas I menyerang dan berhasil menguasai Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Sedangkan kota-kota Nakhchivan, Erivan, Ganja, dan Tiflis dapat dikuasai tahun 1605 Masehi sampai 1606 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1622 Masehi, pasukan Abbas I berhasil merebut Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Bandar Abbas. 3. Kemajuan Kerajaan Safawi. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Kerajaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang sebelumnya lepas tersebut oleh Kerajaan Utsmani. Selain itu, Kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan dalam beberapa bidang, antara lain: 1. Kemajuan bidang ekonomi. Yang kedua, kemajuan bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kemajuan bidang seni dan fisik. C. Dinasti Mughal India hingga terbentuknya Bangladesh. 1. Sejarah berdirinya Kerajaan Mughal India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safawi. Jadi, di antara tiga kerajaan besar Islam, kerajaan inilah yang termuda. Awal kekuasaan Islam di India terjadi pada masa Khalifah Al-Wahid dari dinasti Umayyah. Pada tahun 1206 Masehi, berdirilah Kesultanan Delhi yang meliputi dinasti Mamluk 1206 sampai 1290 Masehi, Khalji 1290 sampai 1320, Tughlaq 1320 sampai 1414 Masehi, Sayyid 1414 sampai 1451 Masehi, dan Lodi 1450 Masehi sampai 1526 Masehi. 2. Para penguasa kerajaan Mughal India. 1. Babur 1526 sampai 1530 Masehi. Babur bernama lengkap Zahiruddin Muhammad Babur. 2. Humayun 1530 sampai 1540 Masehi dan 1556 Masehi. Babur digantikan oleh putra sulungnya, Humayun, yang bernama lengkap Nasiruddin Humayun. Yang ketiga Akbar 1556 sampai 1605 Masehi. Sepeninggalan Humayun, tahta kerajaan Mughal dijabat oleh putranya Akbar, yang bergelar Sultan Abu Al-Fatah Jalaluddin Akbar. Yang keempat Jehangir 1605 sampai 1627 setelah Akbar. Yang kelima Syekh Jehan 1405 sampai 1627.
Shah Jahan tampil menggantikan pemerintahan Jahangir. Yang keenam, Aurangzeb atau Alamgir I 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb bergelar Alamgir pada Khan Ghazal. Yang ketujuh, pemerintahan pasca Aurangzeb sepeninggalan Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi. 3. Proses kemunduran Kerajaan Mughal India. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan memasuki masa-masa kemunduran kekuasaan politik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal itu muncul pada 1,5 abad terakhir dan membawa kepada kehancuran pada tahun 1851 Masehi. Salah satunya yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik, mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Pewaris tahta kerajaan pada paruh adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Dan yang keempat, proses terbentuknya Bangladesh. Pada tanggal 20 Maret 1940, Museum Damai mengadakan sidang tahunan memutuskan sebuah revolusi menyerukan penciptaan negara Muslim dalam wilayah Barat Laut atau Lembah Indus dan wilayah belahan timur Bengala, tempat kediaman mayoritas Muslim. Pada 16 Desember tahun 1971 adalah awal dari cikal bakal terbentuknya negara Bangladesh. Semenjak Inggris mengakhiri kekuasaan pada 1941 dari barat dan timur, Pakistan berseteru. Sebenarnya, sebelum peperangan itu pecah, pada bulan Maret, tentara Pakistan Timur sudah memproklamirkan negara Bangladesh. Hal itu tak berlangsung lama. Pakistan segera mengambil tindakan yang melakukan serangan ke daerah itu. Tetapi, perjuangan Bangladesh akhirnya membuahkan hasil. Pada 1974, Pakistan akhirnya resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Bangladesh. Sekian materi presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.